substitusikan nilai bilangan asli ke dalam 3 dikurang 2 per N ini. Nah, kita misalkan N sama dengan 1, maka 3 dikurang 2 per 1 itu sama dengan 1. Lalu jika N sama dengan 2, maka 3 dikurang 2 per 2 itu sama dengan 2. Lalu jika N sama dengan 3, maka 3 dikurang 2 per 3 itu sama dengan 7 per 3. Dan jika N sama dengan 4, maka 3 dikurang 2 per 4 itu sama dengan 10 per 4. Nah, dan seterusnya. Lalu dapat kita simpulkan bahwa anggota dari himpunan S ini terdiri dari 1, 2, 7 per 3, 10 per 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, di sini kan kita telah mengetahui nih apa saja anggota dari himpunan S, yaitu ada 1, 2, 7 per 3, 10 per 4, dan seterusnya. Lalu cara kita menentukan nilai suprimum dan infrimumnya, yaitu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih suprimum itu dan apa itu juga infrimum. Nah, suprimum ini adalah batas atas terkecil, sedangkan infrimum adalah batas bawah terbesar. Nah, di sini kita lihat suprimumnya terlebih dahulu. Nah, karena suprimum adalah batas atas terkecil, di sini suprimumnya adalah 3. Suprimum S-nya adalah 3. Nah, kenapa 3? Karena jika kita lihat di anggota ini bahwa seberapapun nanti kita substitusikan nilai N, yaitu nilai bilangan asli ini, akan tetap menuju mendekati 3, tetapi tidak akan lebih dari 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa suprimumnya adalah 3, meskipun 3 itu tidak termasuk dalam sebuah anggota himpunan S. Kita kan sudah mengetahui nih nilai suprimum dari himpunan S. Sekarang kita akan mencari nilai infrimum dari himpunan S. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih infrimum itu. Infrimum adalah batas bawah terbesar. Nah, kita bisa melihat di anggota S. Nah, batas bawah terbesarnya yaitu 1. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa infrimum dari himpunan S itu adalah 1. Nah, jadi sekarang mari kita buktikan apakah benar klaiman kita bahwa suprimum dari himpunan S itu 3 dan infrimum dari himpunan S itu 1. Nah, di sini kita kan telah mengklaim bahwa nilai suprimum itu adalah 3 dan nilai infrimumnya adalah 1. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah klaiman kita terhadap nilai suprimum dan infrimum itu benar. Yang pertama itu kita akan membuktikan dari nilai suprimum terlebih dahulu. Nah, cara kita membuktikannya itu kita harus buktikan tidak ada batas atas terkecil dari 3. Nah, caranya itu kita ambil sembarang nilai X, sembarang nilai, misalnya nilai X, maka X itu lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita perlu menunjukkan ada anggota S yang lebih dari 3 dikurang X. Jadi kita akan menggunakan sifat Archimedean. Nah, karena kita ketahui bahwa X itu lebih besar dari 0 dan N itu anggota bilangan asli, maka 1 per N lebih kecil dari X per 2. Nah, kedua ruas ini kita kalikan dengan 2, sehingga menghasilkan 2 per N lebih kecil dari X. Maka 3 dikurang 2 per N akan lebih besar dari 3 dikurang X. Nah, karena 3 dikurang 2
selain 3. Jadi batas atas terkecil atau supremumnya adalah 3. Nah, karena kita telah membuktikan bahwa nilai supremumnya adalah 3, sekarang kita akan membuktikan apakah benar nilai infimumnya dari himpunan S ini adalah 1. Yaitu cara kita membuktikannya, kita buktikan tidak ada batas bawah terbesar dari 1. Nah, sekarang kita ambil sembarang nilai, yaitu misalnya nilai X lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita harus membuktikan bahwa ada anggota S yang lebih kecil dari 1 ditambah X. Nah, sekarang kita akan membuktikannya menggunakan sifat Archimedes. Karena kita ketahui bahwa X lebih besar dari 0, maka kita ketahui juga ada N anggota bilangan asli, sehingga 1 per N lebih kecil dari X per 2. Nah, pedoros ini seperti tadi kita kalikan dengan 2 lagi, menjadi 2 per N lebih kecil dari X. Nah, maka 3 dikurang 2 per N pasti lebih kecil dari 1 ditambah X. Nah, karena 3 dikurang 2 per N ini adalah anggota dari S, dan 3 dikurang 2 per N lebih kecil dari 1 ditambah X, sehingga dapat kita simpulkan bahwa 1 ditambah X bukan batas bawah dari S. Jadi batas bawah dari S itu hanya ada nilainya adalah 1 atau infimum adalah 1. Maka itu terbukti. Nah, sekian dari penjelasan dari materi nilai supremum dan infimum dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba. I just had to let you know you're